Bab 666 Pikiran Parsial Demigod. Zhao Feng akhirnya menyelesaikan semua buku di ruang buku tersembunyi. Isi buku semuanya sangat jelas di benaknya. Zhao Feng sangat tertarik dengan buku-buku ini, dan dia telah membacanya dari awal sampai akhir. Zhao Feng perlahan menutup matanya. Dia merasa bahwa isi buku tersebut mengandung gumpalan samar kekuatan energi mental. Semua ilmu dikumpulkan menjadi satu. Tiba-tiba, cahaya redup mulai menyala dari setiap buku. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Dia merasa buku-buku ini tidak sederhana, dan dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menyelesaikan semuanya. Semua buku di ruangan itu tiba-tiba berkilau dan mulai terbakar. Zhao Feng langsung waspada. Dia tidak berani melakukan gerakan gegabah. Bagaimanapun, ini adalah Demigod Forgotten Garden, dan tidak ada yang bisa diukur dengan standar normal. Beberapa napas kemudian, ketika buku-buku itu selesai terbakar, mereka bergabung menjadi cahaya transparan samar yang terhubung dengan pengetahuan di benak Zhao Feng. Cahaya redup bergabung dengan pengetahuan di pikiran Zhao Feng. Junior, aku adalah Demigod Kun Yun. Anda sangat beruntung, Anda telah lulus ujian seorang Demigod. Petik 2. Sebuah suara terdengar di benak Zhao Feng. Gumpalan cahaya samar yang memancarkan aura ilahi menekan kesadaran Zhao Feng. Demigod Kun Yun. Zhao Feng memeriksa cahaya redup transparan. Jika itu adalah seorang jenius normal di sini yang menghadapi keberuntungan seperti itu, mereka pasti sudah dipenuhi dengan kegembiraan dan kepanikan. Bagaimanapun, gumpalan cahaya samar ini bisa menjadi semacam warisan energi mental yang ditinggalkan Demigod. Namun, Zhao Feng bukan seorang pemula lagi, dan dia telah berinteraksi dengan jiwa suci parsial ungu sebelumnya. Dewa suci malam ungu dulunya adalah dewa suci alam cahaya mistik, sedangkan pemilik taman yang terlupakan Demigod setengah langkah ke alam ilahi surgawi. Apakah Anda pemilik Demigod Forgotten Garden? Zhao Feng bertanya. Konyol, Anda berani mempertanyakan identitas saya? Aku adalah kesadaran roh parsial dari Demigod Kun Yun. Petik 2. Suara cahaya redup itu sepertinya sedikit marah, dan tekanan energi mental yang menakutkan turun. Seolah-olah langit dan bumi akan segera hancur. Orang normal pasti sudah kencing di celana dan membungkuk, tetapi Zhao Feng tetap tanpa emosi dan bertindak seolah-olah dia tidak nyaman. Junior, dengarkan nasihatku dan kamu mungkin bisa menerima warisan dari seorang Demigod. Bahkan Demigod Forgotten Garden bisa diwarisi olehmu. Petik 2. Suara itu berkata dengan nada superior. Warisan Demigod, mewarisi seluruh Demigod Forgotten Garden? Ketika Zhao Feng mendengar itu, jantungnya tidak bisa menahan kecepatan. Junior, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Namun, ketika Zhao Feng mendengar semua janji itu, dia mencibir dengan dingin, pikiran parsial yang sangat sedikit berani menyebut dirinya Demigod. Ketika cahaya redup mendengar itu tidak bisa membantu tetapi bergetar. Junior, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuat jiwamu hancur hanya dengan satu pikiran. Cahaya redup mencibir, dan bayangan langit dan bumi yang hancur muncul di dimensi jiwa. Hehe, kau hanya pemikiran parsial yang berpura-pura memiliki kekuatan seorang Demigod. Ini seperti Anda mencoba berpura-pura menjadi harimau, tetapi orang lain hanya melihat Anda sebagai anjing. Petik 2. Zhao Feng mengejek. Dia tenang saat melihat bayangan di dimensi jiwanya. 99% jenius lain di bawah level raja akan tertipu, tetapi Zhao Feng mengkhususkan diri dalam dao jiwa sendiri, jadi dia tidak akan tertipu olehnya. Dia telah mencapai penguasaan dan pemahaman yang tinggi tentang dao jiwa. Zhao Feng telah menebak bahwa ini adalah pikiran parsial segera setelah dia melihat cahaya redup. Pikiran parsial dan roh parsial berbeda. The Purple Saint Partial Spirit adalah jiwa yang tidak lengkap, yang memiliki pengetahuan jauh lebih banyak daripada pikiran parsial. Pikiran parsial hanyalah sisa pemikiran yang berisi sedikit pengetahuan dari pemiliknya ketika mereka masih hidup. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak takut dengan gumpalan pikiran sebagian Demigod ini. Junior, kamu mendekati kematian. Pikiran parsial Demigod meraung dalam kemarahan. HMPH, Martial Ancestor saya adalah dewa suci alam cahaya mistik. Apakah Anda pikir Anda bisa menipu saya hanya dengan ini? Petik 2. Zhao Feng mencibir dengan dingin, dan mata spiritual lordnya melepaskan aura menakutkan yang menghancurkan gambar yang diciptakan oleh pikiran parsial Demigod. Junior, hentikan, kamu menang. Gumpalan cahaya samar tampak menjadi lebih redup saat menghadapi aura dari mata spiritual dewa Zhao Feng. Rasanya seperti lilin yang akan meledak.
Pikiran parsial demigod terkutuk di dalam hatinya. Manusia ini mengkhususkan diri dalam dao jiwa dan memiliki kekuatan garis keturunan mata yang sangat kuat. Garis keturunan mata itu sendiri juga tidak sederhana. Selanjutnya, Zhao Feng mengatakan bahwa martial ancestor-nya adalah dewa suci alam cahaya mistik. Itu juga membuatnya takut. Zhao Feng tertawa dingin dan mengambil kembali aura dari mata spiritual Lord-nya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengkhususkan diri dalam energi mental dan memiliki mata spiritual dewa, dia mungkin telah ditipu oleh pikiran parsial demigod. Untungnya, Zhao Feng tetap tenang dan memahami rencananya. Apa arti dari pemikiran parsial demigod yang tersembunyi di sini? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang demigod Forgotten Garden? Petik 2. Zhao Feng bertanya. Pikiran parsial demigod marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menjawab. Jiwa demigod telah dihancurkan oleh God Tribulation sejak lama. Hanya ada beberapa pikiran parsial demigod yang tersebar di sekitar demigod Forgotten Garden, dan aku adalah salah satunya. Petik 2. Pikiran parsial demigod tidak berani menyembunyikan apapun. Pemuda ini tenang dan memiliki sesepuh alam cahaya mistik di belakangnya. Jika itu berbohong di sini, itu akan segera terlihat. Zhao Feng mengerti apa yang terjadi sebelum dan sesudah. Setelah demigod meninggal, hanya beberapa pikiran parsial yang tersisa, dan pemikiran parsial demigod ini ditempatkan di benteng boom tersembunyi karena demigod sering tinggal di sini di masa lalu, jadi ingatan dari pikiran sebagian lahir di sini. Setelah Zhao Feng membaca semua buku, gumpalan pikiran sebagian demigod terbangun. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi kecewa setelah memahami segalanya. Pemikiran parsial demigod ini tampaknya tidak memiliki banyak nilai, dan tidak memiliki kendali atas demigod Forgotten Garden. Junior, jangan remehkan aku. Menjadi pemikiran parsial demigod, saya tahu demigod Forgotten Garden lebih baik daripada orang lain. Yang terpenting, saya memiliki sedikit peluang untuk pulih sebagai demigod. Petik 2. Pikiran parsial demigod segera berkata, saat ini, itu sangat lemah, dan khawatir Zhao Feng akan membunuhnya jika tidak ada nilainya. Pulih sebagai demigod, Zhao Feng sedikit terkejut saat mendengar itu. Bagaimanapun, itu hanyalah pikiran sebagian. Bahkan Purple Saint Partial Spirit tidak bisa melakukan hal seperti itu meskipun dengan kekuatan penuh. Aku akan bisa menggunakan Rebirth from Blood jika aku mendapatkan darah demigod. Pikiran parsial demigod berkata dengan nada superior. Kelahiran kembali dari darah. Zhao Feng telah mendengar tentang legenda ini, dan buku-buku di ruang buku tersembunyi juga memiliki sesuatu tentang itu. Secara teori, setetes darah demigod dan pikiran parsial demigod memang bisa menghasilkan kelahiran kembali, tapi kemungkinan itu mencapai kekuatan puncaknya lagi sangat kecil. Hehe, kamu benar-benar tahu berita tentang darah demigod? Tetapi bahkan jika saya mendapatkannya, saya akan menggunakannya untuk diri saya sendiri. Petik 2. Zhao Feng mencibir. Sepertinya pemikiran parsial demigod telah memahami beberapa ingatannya. Kamu menyia-nyiakannya. Setelah aku terlahir kembali, aku bisa membangkitkan kemampuan demigod, termasuk warisan dan ingatan. Petik 2. Pikiran parsial demigod berkata dengan marah. Zhao Feng tidak setuju. Dia terdiam. Tanpa ragu, jika seorang demigod terlahir kembali, nilainya akan jauh lebih dari setetes darah demigod. Sederhananya, itu setara dengan mencoba menghidupkan kembali demigod, tetapi rencana seperti itu juga berisiko. Zhao Feng tidak yakin harus memilih apa, dan dia bahkan tidak memiliki darah demigod sekarang. Kesadaran Zhao Feng hendak pergi. Pikiran parsial demigod berseru, saya hanya pikiran parsial. Sungguh luar biasa bagiku untuk berkumpul bersama, jika kamu tidak melakukan sesuatu dengan cepat, aku hanya akan bisa bertahan beberapa hari lagi. Petik 2. Cahaya redup di pikiran Zhao Feng sangat redup seperti akan lenyap kapan saja. Zhao Feng berpikir sejenak dan dengan hati-hati menggunakan air dari danau di dimensi mata kirinya untuk membungkus pikiran parsial demigod. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng terkait dengan air, dan memiliki kemampuan penyembuhan. Dengan bantuan air, cahaya redup menjadi stabil. Zhao Feng kemudian mengeluarkan labu hijau tua. Labu spiritual hijau. Pikiran parsial demigod sangat gembira dan terjun langsung ke labu spiritual hijau. Labu spiritual hijau lebih cocok untuk pikiran parsial demigod untuk hidup, dan sampai batas tertentu, labu bisa menyembuhkannya. Dalam legenda, beberapa raja dan kaisar bersembunyi di labu spiritual hijau, dan ribuan tahun kemudian, mereka mencuri beberapa tubuh dan dilahirkan kembali.
Itu bukan seolah-olah pikiran parsial demigod tidak bisa hanya tinggal dalam pikiran Zhao Feng, tetapi setiap kali Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya atau diserang oleh teknik jiwa, pikiran parsial demigod akan rusak. Saya juga memiliki air mata putri duyung, rumput roh pengumpulan jiwa, dan item jiwa lainnya. Zhao Feng berkata, air mata putri duyung, rumput roh pengumpulan jiwa, cepat, berikan padaku. Saya bisa mengkonsolidasikan keadaan saya dan mungkin bahkan menjadi roh parsial. Petik 2. Pikiran parsial demigod tidak sabar. Tidak ada yang namanya makanan gratis. Anda tidak membantu saya sama sekali sebelumnya, jadi mengapa saya harus membantu Anda? Kecuali kalau, Zhao Feng berkata. Petik 2. Kecuali kamu membiarkan aku menjadi tuanmu. Wajah Zhao Feng tidak memerah, detak jantungnya juga tidak meningkat. Kamu, menjadi tuanku? Mustahil. Pikiran parsial demigod meraung dari labu spiritual hijau. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sana selamanya. Bahkan jika saya mendapatkan darah demigod, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa emosi dan bangkit, hendak meninggalkan ruang buku tersembunyi. Saat dia melangkah keluar ruangan, manusia, kamu menang. Pikiran parsial demigod terdengar seperti mengertakkan gigi seperti yang dikatakan dengan nada tak berdaya. Zhao Feng mengangguk puas sebelum meletakkan setetes kecil air mata putri duyung ke dalam labu spiritual hijau. Pikiran parsial demigod menyedot energi dari air mata putri duyung dengan lapar, dan auranya langsung menjadi lebih kuat. Tuan, seberapa yakin Anda mendapatkan darah demigod? Pikiran parsial demigod bertanya setelah menyerap setetes. Sulit untuk mengatakannya karena darah demigod telah memasuki pusat makam Messi Graveyard. Zhao Feng tidak yakin. Kuburan tengah, maksudmu, makam demigod? Petik 2. Pikiran parsial demigod tertegun. Bab 667 dapatkan. Makam demigod. Baru kemudian Zhao Feng menyadari bahwa kuburan tengah adalah tempat demigod dibaringkan. Pikiran parsial demigod memang mengetahui situasi di dalam Demigod Forgotten Garden dengan lebih baik. Bahaya dan keberuntungan ada bersama. Tubuh demigod ada di kuburan demigod, tapi tidak bisa dihidupkan kembali karena tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Petik 2. Pikiran parsial demigod berkata secara misterius. Zhao Feng tahu bahwa demigod mati terutama karena kesengsaraan dewa. Itu sudah merupakan keajaiban bahwa tubuh tidak berubah menjadi debu dari kesengsaraan dewa. Apa yang kamu ketahui tentang makam demigod? Zhao Feng bertanya. Jika itu akrab dengan makam demigod, itu pasti bisa mempengaruhi tindakan Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu. Karena aku baru saja menggunakan air mata putri duyung, aku telah memulihkan beberapa bagian dari ingatanku, termasuk sedikit peta makam demigod. Pikiran parsial demigod mengirim beberapa informasi ke Zhao Feng, dan yang terakhir menganggukkan kepalanya dan memberikan setetes air mata putri duyung sebagai kompensasi. Alis Zhao Feng berkerut ketika dia membaca informasi. Tampaknya, selain bahaya seperti roh kebencian dan para penjaga, tidak ada keberuntungan di sini. Zhao Feng hendak mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya berubah secara dramatis. Pikirannya tersedot oleh apa yang terjadi di makam demigod. Di dalam bagian ini, roh kebencian ungu merah membentuk sosok laki-laki yang memancarkan aura menakutkan yang hampir memadat menjadi kenyataan. Roh kebencian kaisar, ekspresi Nan Gongsheng, Meng Xi, dan teman-temannya berubah secara dramatis. Lari, roh kebencian kaisar ini telah melampaui batas yang bisa kami tangani. Petik 2. Kepanikan muncul di wajah Wen Luoan untuk pertama kalinya. Sosok samar laki-laki membawa tekanan seorang kaisar, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Suara mendesing. Menggunakan kesempatan ini, darah demigod terbang ke kegelapan menuju kedalaman kuburan. Pada titik ini, Wen Luoan, Nan Gongsheng, Meng Xi, dan kucing kecil pencuri merasakan sensasi mematikan dari segala arah. Sebuah mata transparan muncul di atas kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng sudah membuat keputusannya. Jika terlalu berbahaya, dia akan menggunakan gerakan tata ruang untuk menyelamatkan kucing kecil pencuri itu. Karena persahabatan mereka yang lama, hubungan antara keduanya bukan hanya hewan peliharaan dan tuan biasa lagi. Aku tidak akan membiarkan kucing kecil pencuri itu dalam bahaya meskipun itu membutuhkan darah demigod. Zhao Feng memutuskan. Pada saat yang sama, dia mengirim peta makam demigod ke kucing kecil pencuri. Ketika kucing kecil pencuri menerima informasi itu, ia membuka mulutnya dan tertawa.
Itu memegang Shadow Kill Imperial Dagger dan tanduk ungu, lalu masuk ke dalam tubuh Beast King. Ini berarti bahwa sebagian besar tekanan akan diambil oleh Beast King. Bisa dikatakan bahwa kucing kecil pencuri saat ini adalah yang paling aman dari semuanya. Roh kebencian Kaisar terbang, dan tekanannya membuat darah para jenius mendidih. Bahkan Raja Binatang merasa gelisah dan melambat. Kucing pencuri kecil itu tertawa dan mengendalikan Beast King untuk menabrak ukiran di dinding. Menabrak tembok. Ketika Nan Gongseng dan teman-temannya melihat tindakan kucing pencuri kecil itu, mereka mengira kucing itu sudah gila. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan mata mereka menonjol keluar. Ukiran di dinding tiba-tiba mengungkapkan jalan rahasia yang disembunyikan oleh Raja Binatang. Pergi. Nan Gongseng dan rekan-rekannya tidak memikirkan darah demigod lagi. Mereka hanya fokus untuk melarikan diri. Bahkan jika ketiganya bekerja sama, mereka tidak mungkin mengalahkan roh kebencian Kaisar. Selain itu, ada sejumlah besar roh kebencian di sekitarnya juga. Roh kebencian Kaisar menghantam pintu masuk, tetapi karena ukurannya yang besar, itu dipantulkan kembali. Bahan yang digunakan untuk membangun makam demigod tidaklah sederhana, jadi roh normal tidak dapat menembus dinding. Namun, kekuatan agung roh kebencian Kaisar masih masuk melalui dimensi jiwa dan melukai Nan Gongseng dan teman-temannya. Kucing kecil pencuri itu berada di paling depan, dan berada di dalam tubuh Beast King, jadi tidak terpengaruh. Nan Gongseng dan rekan-rekannya menghela napas. Roh kebencian Kaisar tidak menyusul. Kucing kecil pencuri itu duduk di punggung Raja Binatang dan memimpin jalan dengan sikap yang tinggi dan perkasa. Bagaimana kucing ini tahu kuburan itu dengan baik? Meng Xi dan Wen Luoan saling memandang. Ikuti kucing ini dengan cermat. Hati ketiganya bergetar. Mereka telah kehilangan arah di kuburan, dan sekarang hidup mereka bergantung pada kucing itu. Kucing kecil pencuri itu mengendalikan Beast King dan bergiliran di lorong rahasia. Pada saat tertentu, Beast King melompat keluar dari lorong rahasia dan terjun ke ruang bawah tanah yang gelap. Ruangan itu hitam hangus. Meskipun ini terjadi puluhan ribu tahun kemudian, itu masih mengeluarkan aura mengerikan yang membuat takut dewa dan iblis. Tidak ada tanda-tanda roh kebencian, Kaisar atau lainnya, dalam radius 100 yard. Ruangan itu kosong selain dari mayat hitam yang terbakar. Mayat yang dibakar bahkan tidak berbentuk manusia lagi. Itu seperti bongkahan arang hitam. 3 keajaiban raja menatap mayat yang terbakar, dan mereka merasakan aura terlarang di sini. Sedikit saja aura terlarang ini membuat makhluk lain menjadi ketakutan. Tertindas, 3 keajaiban raja tidak bisa bernapas, dan mata Raja Binatang itu dipenuhi ketakutan saat bergetar di depan mayat yang terbakar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, jiwa atau true yuan dari mayat ini, namun masih bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan. Ruangan itu sunyi senyap, bahkan area di luar pun sepi. Tidak ada roh sama sekali di dekat sini. Mayat ini kemungkinan besar adalah tubuh demigod. Aura terlarang jelas tidak datang dari mayat itu sendiri. Mata 3 keajaiban raja berbinar saat mereka membuat tebakan sendiri. Sebuah mata muncul di ruangan itu. Zhao Feng merasakan aura terlarang yang langsung masuk ke hatinya. Aura ini sepertinya menjadi musuh dari segala sesuatu di dunia. Tubuh demigod telah hancur total. Aura tidak datang dari tubuh. Petik 2. Jantung Zhao Feng melonjak. Meskipun dia menggunakan Eye of Heaven, itu tidak bisa menghalangi tekanan dari aura terlarang. Itu adalah kekuatan kesengsaraan dewa. Suara pikiran parsial demigod tiba-tiba terdengar. Kekuatan kesengsaraan dewa. Hati Zhao Feng bergetar. Tidak heran tubuh demigod bahkan tidak berbentuk manusia lagi. Demigod mati karena kesengsaraan dewa sebelum kuburan itu sepenuhnya siap. Suara pikiran parsial demigod sedih. Bagaimanapun, dia adalah pemikiran sebagian dari jiwa demigod. Tubuh itu sendiri tidak terlalu berharga, tapi kekuatan kesengsaraan dewa pada tubuh sangat berharga. Ini akan sangat membantu dengan kultivasi lightning Anda. Petik 2. Kata pikiran parsial demigod. Kekuatan kesengsaraan dewa. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Kekuatan seperti itu bahkan bisa membunuh para demigod. Dari situ, orang bisa melihat betapa berharganya itu. Bahkan beberapa dewa suci dan dewa alam cahaya mistik akan tertarik padanya. 80-90% dari dewa suci alam cahaya mistik yang mencoba menerobos ke alam ilahi surgawi akan berubah menjadi debu, tetapi demigod menggunakan tubuhnya untuk menyerap sejumlah besar kekuatan kesengsaraan dewa dan tubuhnya tidak hancur. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya dia.
Dia hanya selangkah lagi dari alam ilahi surgawi. Petik 2. Pikiran parsial demigod menghela nafas. Mendengar sampai di sana, Zhao Feng mengerti betapa berharganya kekuatan kesengsaraan dewa. Siapapun yang memiliki hak untuk mencoba menerobos ke alam ilahi surgawi adalah seorang ahli. Bahkan kemudian, hanya 1 dari 10 yang akan memiliki mayat yang tersisa setelah kesengsaraan dewa. Dari sudut pandang tertentu, dapat dikatakan bahwa mayat dengan kekuatan kesengsaraan dewa ini adalah hal yang paling berharga di seluruh taman yang terlupakan demigod. Bahkan darah demigod tidak lebih berharga karena darah demigod tidak banyak berguna untuk alam cahaya mistik, sedangkan mayat itu berharga bagi para dewa suci dan dewa alam cahaya mistis. Kekuatan kesengsaraan dewa berasal dari petir ilahi. Karena itu, mayat itu sangat berguna bagiku. Petik 2. Zhao Feng sangat bersemangat. Kucing kecil pencuri itu duduk di atas bisking dan mencengkeram Shadow Kill Imperial Dagger sebelum bergerak perlahan menuju mayat yang hangus itu. Nan Gongsheng dan teman-temannya tidak bodoh. Mereka mungkin menebak sejarah dari mayat ini. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa demigod mati karena kesengsaraan dewa. Mayatnya cukup besar, kita bisa memotongnya bersama. Petik 2. Zhao Feng berkata, terlalu sulit untuk memotongnya dengan kekuatan 1 orang saja. Bahkan tindakan raja akan sangat dibatasi di depan mayat. 3 keajaiban raja tidak menolak. Mereka masih memutuskan untuk menggunakan Shadow Kill Imperial Dagger bersama-sama untuk memotong mayat. Cahaya tajam muncul di bawah Shadow Kill Imperial Dagger saat menusuk ke arah mayat hangus di bawah. Lebih dari 90% kekuatannya berkurang karena kekuatan kesengsaraan dewa ketika mendarat di mayat. Hanya sedikit goresan yang tertinggal. Ekspresi dari 3 keajaiban raja itu jelek. Jika terus seperti ini, mereka mungkin membutuhkan 1 atau 2 hari untuk membelah mayat itu. Namun, memikirkan nilainya, 3 keajaiban raja tidak mundur. Menyisihkan 1 atau 2 hari, bahkan 1 atau 2 bulan tidak akan sia-sia. Ding, ding, ding. Keempatnya akan bekerja sama setiap 4 atau 5 napas dan mengiris ke arah mayat yang terbakar. Kekuatan gabungan dari 4 di Shadow Kill Imperial Dagger sudah cukup untuk membunuh raja yang lemah. Mata surga Zhao Feng menghilang dari ruangan, tetapi tidak menghilang dari kuburan. Matanya segera menemukan di mana darah demigod bersembunyi. Kesadaran darah demigod sangat lemah, tetapi cahaya keemasan muncul di sekitarnya saat merasakan mata surga. Aku sedang bersiap untuk mendapatkan darah demigod. Zhao Feng berkata kepada pikiran parsial demigod. Gerakan spasial. Pusaran air menyelimuti darah demigod, dan pusaran air tersebut memiliki aura energi mental yang familiar. Tetesan darah emas ditelan oleh pusaran air dan menghilang. Darah demigod sekarang menjadi milikku. The Eye of Heaven mengungkapkan secercah kegembiraan sebelum menghilang. Bab 668. Siapa yang tahu siapa yang akan mati di tangan siapa? Di ruang buku tersembunyi, senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Pemikiran sebagian Kun Yun, sepertinya Anda tidak sepenuhnya tidak berguna. Kun Yun Partial Touh adalah nama yang diberikan Zhao Feng kepada pikiran parsial demigod karena pemilik demigod Forgotten Garden disebut Kun Yun. Dalam dimensi mata kirinya, setetes darah keemasan melayang di area gelap gulita. Itu adalah esensi darah demigod. Proses mendapatkan darah demigod jauh lebih mudah dari yang diharapkan. Darah demigod memiliki kesadarannya sendiri, jadi ia merasa hormat dan takut terhadap aura energi mental pemiliknya. Pikiran parsial Kun Yun dipisahkan dari roh demigod, jadi itu jelas memiliki aura yang sama dengan roh demigod. Mendengar Zhao Feng menyebut dirinya tidak sepenuhnya tidak berguna, pikiran sebagian Kun Yun memiliki keinginan untuk batuk darah. Pikiran parsial demigod yang agung hanya memiliki kesan tidak berguna pada Zhao Feng. Meskipun masih ada perbedaan antara Kun Yun Partial Touh dan Partial Spirit, ia masih memiliki pikiran dan ingatannya sendiri. Tuan, sekarang setelah Anda mendapatkan darah demigod, saya bisa hidup kembali. Pikiran parsial Kun Yun berkata penuh harap. Ketika seseorang mencapai peringkat demigod, bahkan jika tubuh mereka telah hancur, mereka dapat kelahiran kembali dari darah selama ada setetes darah yang tersisa. Tentu saja, ini atas dasar bahwa setidaknya ada satu pikiran energi mental yang masih ada di luar sana. Sekarang, pemikiran parsial Kun Yun dan darah demigod telah memenuhi persyaratan. Darah demigod adalah esensi darah dari demigod, dan pemikiran sebagian Kun Yun bukan hanya pikiran energi mental yang normal, itu memiliki pikiran dan ingatannya sendiri.
Itu hampir di tingkat roh parsial. Bangkit dari darah. Ini adalah metode legendaris yang menantang surga. Petik 2. Zhao Feng menantikannya, tetapi ini tidak bisa ditangani dengan santai. Mengesampingkan hal lain, kekuatan yang terkandung di dalam darah demigod terlalu kuat. Siapa yang tahu seberapa kuat pemikiran parsial Kun Yun setelah bangkit kembali? Kita akan membahasnya setelah kita meninggalkan Demigod Forgotten Garden. Zhao Feng menjawab. Dia memiliki pikirannya sendiri, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan memberikan semua darah demigod kepada Kun Yun Partial Touhou untuk dihidupkan kembali. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sendiri serta melemahkan demigod Kun Yun yang dihidupkan kembali. Masih ada 2,5 hari lagi sampai Demigod Forgotten Garden tutup. Zhao Feng berpikir, fokus utamanya bukan pada mengumpulkan harta lagi. Siapa yang tahu siapa yang akan mati di tangan siapa dalam pengejaran kematian? Wajah Zhao Feng menjadi dingin karena niat membunuh saat dia melihat ke arah makam demigod. Pada saat yang sama, di dalam kamar makam demigod, 3 raja ajaib dan kucing pencuri kecil bekerja sama untuk memotong mayat yang hangus, tetapi Wen Luoan tiba-tiba merasakan kedinginan. Garis darah legendaris 10.000 ras kuno memiliki indera yang sangat tajam terhadap bahaya. The Eye of Heaven muncul di dalam ruangan dengan kilatan samar. 3 keajaiban raja digunakan untuk mata surga muncul, tetapi emosi di mata membuat mereka merasa dikalahkan. Ketiganya mungkin bahkan tidak akan membayangkan bahwa Zhao Feng telah berhasil mendapatkan darah demigod. Zhao Feng akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rahasia darah demigod karena dia memiliki rencana untuk menghidupkan kembali demigod. Jika rahasia ini diketahui dunia, seluruh tanah suci bela diri sejati akan terkejut. Menghidupkan kembali seorang demigod? Seberapa mengerikan rencana ini? Aku hanya ingin kepala tubuh demigod. The Eye of Heaven berkata tanpa emosi saat itu melayang di udara. Alasan dia menginginkan kepala itu karena kepalanya menghadapi sebagian besar kekuatan dari kesengsaraan dewa. Zhao Feng tahu semua itu dari pemikiran sebagian Kun Yun. HMPH, kenapa kamu harus memilih dulu? Meng Si mencibir dengan dingin, tapi dia sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Meng Si benar-benar tidak puas dengan Zhao Feng. Orang ini telah mencuri kartu tersembunyi yang telah disiapkan tuannya untuknya, kemudian menggunakan kartu ini agar setara dengan 3 keajaiban raja lainnya. Kalian bahkan tidak akan bisa memasuki tempat ini dengan aman tanpa bimbingan kucing pencuri kecil itu. Selain itu, saya telah membaca semua buku di dalam ruang buku tersembunyi, jadi saya tahu lebih banyak informasi tentang makam demigod daripada Anda. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Makam demigod. 3 keajaiban raja bertukar pandang. Tampaknya Zhao Feng memang tahu banyak tentang kuburan tengah. Selanjutnya, Zhao Feng telah selesai membaca semua buku di ruang buku tersembunyi. Meskipun tampaknya agak terbelakang, Zhao Feng mendapatkan beberapa kekayaan dari itu sesuai harapan. Itu hanya kepala. Nan Gongsheng mengangkat bahu. Dia dan Zhao Feng berada di sisi yang sama. Ketiga raja ajaib itu setuju Zhao Feng mengambil alih kepalanya. Tapi, Zhao Feng, karena kamu tahu banyak tentang makam demigod, kamu harus membawa kami keluar dengan selamat. Meng Si dibutuhkan. Mereka telah kehilangan arah setelah memasuki kuburan, dan akan sangat berbahaya jika mereka pergi begitu saja setelah membelah mayat. Kilatan samar muncul di mata, tetapi Zhao Feng mencibir dengan dingin. Pada kenyataannya, selama seseorang memiliki satu bagian dari tubuh demigod, aura kesengsaraan dewa akan membuat roh-roh itu melarikan diri. Namun, 3 keajaiban raja difokuskan untuk membelah mayat, jadi mereka belum memikirkannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hampir 2 hari berlalu. Tubuh demigod akhirnya terbelah. Zhao Feng memilih kepala demigod dan membiarkan kucing kecil pencuri mengambilnya. Wen Luoan mengambil kakinya, Meng Si mengambil lengannya, menyerahkan tubuhnya kepada Nan Gongsheng. Masih ada 1 hari lagi sampai Demigod Forgotten Garden tutup, kata Nan Gongsheng. Wen Luoan dan Meng Si saling memandang. Bagian tubuh demigod dapat mengusir roh. Setelah mendapatkan bagian dari mayat demigod, mereka menyadari hal ini, yang berarti mereka tidak akan terlalu mengandalkan informasi Zhao Feng tentang makam demigod. Kucing kecil pencuri itu duduk di atas Beast King dan menjadi yang pertama pergi. Wen Luoan dan Meng Si mengikuti dari belakang. Setelah sedikit berpikir, Nan Gongsheng melakukannya juga. Kucing kecil pencuri telah menjadi pemimpin pesta ini. Zhao Feng memiliki informasi tentang makam demigod, dan dia pasti tidak akan menyerah pada darah demigod.
Selain itu, mata surga Zhao Feng memiliki keuntungan terbesar karena ada di udara. Mungkin dia sudah menemukan darah demigod. 3 keajaiban raja memiliki pikiran mereka sendiri. Terlepas dari itu, mereka harus mengikuti kucing itu. Kegembiraan dan ejekan muncul di mata kucing pencuri kecil itu saat memandang ke arah 3 keajaiban raja. Namun, di bawah komando Zhao Feng, kucing pencuri kecil itu masih perlu membuat pertunjukan, jadi ia mulai mencari makam demigod. The Eye of Heaven sesekali muncul, seolah membantu kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu berpura-pura melepaskan 3 keajaiban raja tetapi berakhir dengan kegagalan setiap saat. Zhao Feng, apakah kamu telah menemukan darah demigod atau tidak? Nan Gongseng mengirim pesan. Tata letak makam demigod terlalu rumit dan darah demigod terlalu kecil. Saya tidak tahu di sudut mana dia mungkin bersembunyi. Petik 2. Zhao Feng menjawab. Meskipun dia mengatakan itu, Zhao Feng masih membuat kucing kecil pencuri itu bertindak seolah-olah ingin menemukan darah demigod. Mereka jelas bertemu roh kebencian di jalan, tapi bagian tubuh demigod membuat mereka takut. Namun, ada pengecualian. Ada roh kebencian kaisar yang waspada terhadap mayat demigod dan tidak mau mendekatinya, tapi mereka akan melepaskan serangan jarak jauh. 3 keajaiban raja sangat terguncang ketika menghadapi roh kebencian kaisar, jadi mereka berlari sambil masih mencari. Tanpa disadari, kucing kecil pencuri itu membawa rombongan tersebut ke pintu masuk makam. Kucing kecil pencuri memiliki kepala terkulai saat meninggalkan makam demigod di punggung Raja Binatang. 3 keajaiban raja penuh dengan ketidakberdayaan dan kekecewaan, tetapi mereka harus menyerah pada darah demigod. Ukuran darah demigod terlalu kecil. Setelah kehilangan jejak, rasanya seperti menemukan jarum di tengah lautan. Selain itu, makam demigod penuh dengan bahaya. Jika bukan karena mayat demigod yang mengusir roh, 3 keajaiban raja mungkin telah mati di sana. Di pintu masuk makam, mata Wen Luoan berkilauan karena dingin saat melihat ke arah kucing kecil pencuri. Pemuda yang hangat dan Mengsi mulai berbicara. Tidak masalah, aku akan membantumu merawat anak nakal itu. Rasa dingin muncul di wajah cantik Mengsi. Dia tidak menyukai Zhao Feng karena urusan pribadi dan publik. Dalam masalah pribadi, Zhao Feng telah mencuri tanduk ungunya, dan untuk hubungan masyarakat, Zhao Feng adalah seorang jenius dari klan suci sejati mistik, dan dia adalah kuda hitam besar di antara para jenius. Dari menaklukkan Purple Smoke Lake hingga mendapatkan Skylocking Bow, lalu akhirnya bentrok dengan 3 keajaiban raja. Langkah-langkah ini membuktikan betapa menakutkannya dia. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Zhao Feng juga telah memperoleh darah demigod. Jika tidak, itu bukan hanya peringkat kuda hitam, tetapi pemenang terbesar. Aku bisa merasakan arah bocah itu. Meskipun hanya tersisa 1 hari, itu cukup waktu untuk membunuhnya. Petik 2. Senyum Wen Luoan sangat mematikan. Saat keduanya berencana, Raja Binatang yang diduduki kucing kecil pencuri tiba-tiba berhenti dan menjadi dingin. Raja Binatang melepaskan kekuatan luar biasa yang menekan pemuda yang hangat. Jantung pemuda yang hangat itu berdetak kencang. Raja Binatang buas menyerang pemuda yang hangat itu. Hanya 70% dari kekuatannya yang bisa digunakan, jadi pemuda yang hangat itu tidak suci. Namun, ekspresinya berubah secara dramatis pada saat berikutnya. Pembatasan jiwa, mata biru dingin dan transparan melayang di atas keduanya. Tubuh Wen Luoan membeku saat rantai petir ungu tua membatasi jiwanya. Ini adalah teknik tipe pengendali yang telah dipahami Zhao Feng dari buku panduan rahasia mata gelap. Target pembatasan jiwa jelas-jelas jiwa. Wen Luoan membuka garis keturunan dari Heaven Sun Battle Racenya dan mulai bersinar seperti dewa perang emas. Namun, di bawah kondisi mata surga, Zhao Feng memiliki niat raja yang sebenarnya, jadi pembatasan jiwa cukup untuk membatasi siapapun di bawah alam dewa kekosongan. Wen Luoan berjuang, dan rantainya mulai bergetar, tetapi untuk sementara waktu tidak akan putus. Dimensi mimpi buruk, Mengsi jelas tidak akan hanya duduk di sana dan menonton. Dia menggunakan garis keturunan jiwa untuk menerobos pembatasan jiwa Zhao Feng. Sosok perak muncul di samping pemuda yang hangat bersama dengan gangguan ruang. Ekspresi Wen Luoan dan Mengsi berubah secara dramatis. Pembagian spasial mistik, ekspresi Nan Gongseng dingin saat dia mengirimkan celah spasial perak yang tajam ke arah pemuda yang hangat. Bab 669 Pertempuran. Hanya dalam kurun waktu singkat, perubahan mendadak membuat pemuda yang hangat dan Mengsi tidak dapat bereaksi.
Raja Binatang, Mata Surga, dan Nan Gongseng telah menyerang pada waktu yang hampir tepat menuju Wen Luoan. Beberapa saat yang lalu, Wen Luoan dan Meng Si sedang mendiskusikan bagaimana cara membunuh Zhao Feng. The Eye of Heaven di langit mengungkapkan kilatan ejekan. Bagaimana bisa Zhao Feng tidak menyadari permusuhan dari pemuda yang hangat dan Meng Si? Bukan sikap Zhao Feng untuk bertahan. Keuntungan terbesar mata spiritual dewa adalah kendalinya. The Eye of Heaven memungkinkan Zhao Feng aman sementara masih level lebih tinggi dari 3 keajaiban raja. Lebih baik menyerang dulu daripada menunggu diserang. Zhao Feng tidak begitu bodoh sehingga dia mengizinkan Meng Si dan pemuda yang hangat untuk menghubunginya. Zhao Feng sudah meyakinkan Nan Gongseng untuk membantunya sebelum mereka meninggalkan makam. Meski tampaknya banyak hal yang terjadi, semuanya dilakukan dalam sekejap. Nan Gongseng dan serangan Beast King mendarat pada saat yang bersamaan. The Mystic Spatial Split dari Nan Gongseng mendarat di leher pemuda yang hangat. Retakan muncul di kulit keemasan pemuda yang hangat itu dan darah mulai merembes keluar. Namun, Raja Binatang itu dihentikan oleh Meng Si, jadi hanya gelombang kejut yang mendarat di pemuda yang hangat itu. Pemuda hangat berhasil bertahan dengan hanya luka ringan dari serangan babak pertama. Namun, dia belum sepenuhnya lolos dari bahaya. Nan Gongseng sendiri sudah cukup untuk mengganggunya, belum lagi mata langit di langit yang memancarkan niat raja dan membatasi jiwanya. Kilatan gelap menebas wajah pemuda yang hangat itu dan meninggalkan luka berdarah. Menjadi salah satu dari 100 garis keturunan teratas, serangan dan pertahanan Heaven Sun Battle Rache telah mencapai kesempurnaan. Dengan perlindungan dari Heaven Sun Battle Rache, Shadow Kill Imperial Dagger dan serangan Nan Gongseng tidak menyebabkan kerusakan kritis. Dimensi mimpi buruk. Kabut mimpi muncul di sekitar Meng Si dan menutupi semua orang dalam pertarungan. Semua orang yang tertutup oleh cahaya mimpi sepertinya tenggelam di lautan dan ditekan oleh ombak di dekatnya. Serangan Nan Gongseng dan Beast King diperlambat. Pemandangan di alam mimpi buruk telah mempengaruhi kenyataan. Itu seperti mengatakan bahwa pihak bertahan di lautan akan mendapat keuntungan. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan 10.000 ras kuno. Sangat sulit untuk membunuh salah satu dari mereka saat kedua tim itu bersatu. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas saat mata langitnya menatap ke bawah. Semua energinya dihabiskan untuk membatasi Wen Luoan. Pedang Qian Kun, Nan Gongseng meraung dan melambaikan senjata suci warisan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bahkan dimensi mimpi buruk pun terpengaruh. Pedang Qian Kun berubah menjadi seberkas cahaya cemerlang yang menghantam pemuda yang hangat itu. Tubuh Wen Luoan bergetar, dan darah bocor dari mulutnya saat cahaya keemasan di sekitar tubuhnya menjadi redup. Zhao Feng sangat gembira. Nan Gongseng memang layak menjadi keajaiban terkuat di Tanah Suci. Tanpa ragu, kekuatan pertempuran Nan Gongseng adalah yang terkuat di antara semua orang di sini. Meng Si dan Wen Luoan hanya bisa menghentikannya. Blood Sun memerangi matahari. Wen Luoan meraung dalam saat garis darah pertempuran matahari langitnya mulai terbakar. Pada saat itu, niat energi mental Wen Luoan dan Tru Yuan meningkat ke tingkat yang baru. Matahari berwarna darah muncul di atas kepala Wen Luoan dan memancarkan cahaya keemasan saat kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas menjadi miliknya. Bahkan teknik garis keturunan mata spiritual Zhao Feng merasakan tekanan yang kuat. Dalam sekejap, kekuatan pertempuran Wen Luoan berlipat ganda. Matahari di atas kepalanya telah meningkatkan kekuatan bertarungnya ke level raja sejati. Bahkan raja yang sebenarnya akan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Untungnya, garis keturunan hanya memperkuat kekuatan bertarungnya, itu tidak banyak berpengaruh pada jiwanya. Namun, meski begitu, pembatasan jiwa Zhao Feng merasakan masalah. Pedang Qian Kun dan tinju Wen Luoan bentrok dan menyebabkan gelombang kejut meledak sejauh setengah mil. Hati para jenius di dekatnya yang melihat ini bergetar. Suara mendesing. Nan Gongseng mundur 1 atau 2 yard, dan wajahnya menjadi serius. Dimensi mimpi buruk Meng Si telah membatasi kelincahan serangannya. Zhao Feng, keduanya memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Akan sangat sulit untuk membunuh Wen Luoan. Petik 2. Nan Gongseng mengirim pesan. Kekuatan pertempuran dan pertahanan Wen Luoan telah mencapai titik ekstrim. Teknik rahasia garis keturunannya seharusnya tidak bisa bertahan lama. Hentikan saja dia. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa kehilangan ketenangannya. Matahari di atas Wen Luoan melepaskan sejumlah besar kekuatan yang meningkatkan niat dan kekuatan energi mentalnya.
Rantai petir ungu tua yang membatasinya menjadi sangat redup. "Bersiaplah untuk serangan kritis saya berikutnya," kata mata surga Zhao Feng. Rantai petir ungu di sekitar Wen Luoan mulai hancur. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan baru saja akan menyerang, tetapi saat dia bergerak, kepalanya mulai sakit. Void Space Eye Slash. Pisau tajam yang berkilauan dengan Purple Destruction Wind Lightning dan desis merah tua menembus kepala Wen Luoan. Tebasan itu menembus bagian tengah kepalanya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Wajah Meng Xi kehilangan warnanya. Tubuh Wen Luoan membeku saat cahaya keemasan mulai memulihkan lukanya. Namun, Void Space Eye Slash sekarang berisi maksud dari penghancuran Scarlet, yang memiliki efek pembakaran terus-menerus. Selis spasial mistik. Nan Gongsheng berhenti sejenak sebelum mengirimkan pukulan perak lagi ke kepala Wen Luoan. Lebih banyak darah mengalir keluar dari kepala Wen Luoan saat garis perak itu masuk. Ini semua karena fakta bahwa tebasan mata ruang kosong Zhao Feng telah menyatukannya dari dalam. Kombinasi serangannya sempurna, tapi masih belum berakhir. Suara mendesing. Belati hitam menusuk bagian belakang kepala Wen Luoan. Ini adalah Shadow Kill Imperial Dagger milik kucing pencuri kecil itu. Ini berarti cedera di kepala Wen Luoan sekarang berpindah dari satu sisi langsung ke sisi lainnya. Pemuda yang hangat itu menjerit dan mulai gemetar. Meng Xi terpana oleh pemandangan ini, dan matanya yang berbintang penuh ketakutan. Jika serangan itu mendarat padanya, dia mungkin sudah mati. Cahaya keemasan di langit terbelah, meninggalkan kawah selebar 100 yard di tanah. Sulit membayangkan seberapa kuat kekuatan itu untuk menciptakan area kerusakan yang begitu besar di Demigod Forgotten Garden. Nan Gongsheng dan kucing kecil pencuri itu mengangkat kepala mereka dan mengejar seberkas cahaya keemasan. "Zhao Feng, aku akan membelah tubuhmu menjadi 10.000 bagian." Wajah pemuda yang hangat itu dipelintir dengan niat membunuh saat dia menyerang lokasi Zhao Feng. Karena niat mata kematian, dia bisa merasakan di mana Zhao Feng berada. Sebuah mata muncul di awan. Melalui Eye of Heaven, Zhao Feng menyadari bahwa luka di kepala pemuda yang hangat itu belum sepenuhnya sembuh. Jumlah kerusakan itu bisa saja membunuh 10 raja setengah langkah. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Mereka yang memiliki garis keturunan 110.000 ras kuno tidak dapat diukur secara normal. Garis menembak jiwa es. Sinar cahaya dingin turun dari mata dan masuk ke tubuh pemuda yang hangat itu. Pemuda yang hangat mulai terhuyung. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya kehancuran ilahi. Seberkas cahaya hijau yang cemerlang dan tajam menerpa matahari di atas kepala pemuda yang hangat itu. Matahari di atas kepala Wen Luoan menjadi tidak stabil karena sedikit tersebar dan menjadi redup. Menggunakan cahaya kehancuran ilahi, Zhao Feng melemahkan teknik rahasia Wen Luoan. Tepat pada saat ini, Nan Gongsheng menggunakan keterampilan spasial dan melayang di udara, lalu menebas ke arah luka di kepala Wen Luoan dengan pedang Qiankunnya. Meng Xi sejenak terhenti oleh kucing kecil pencuri dan Raja Binatang Buas. Baik, Meng Xi dan Wen Luoan telah berpisah. Zhao Feng sangat gembira. Dia beruntung memiliki sekutu sekuat Nan Gongsheng. Di udara di atas Demigod Forgotten Garden, pertempuran menyebabkan para jenius di bawah terpana. Tidak peduli bagaimana Wen Luoan menghindar atau menghindar, dia tidak bisa lepas dari Eye of Heaven dan Nan Gongsheng. Bakat spasial Nan Gongsheng termasuk teknik gerakan spasial, jadi dia bisa mengikuti dari dekat di belakang pemuda yang hangat. The Eye of Heaven menatap ke bawah dari langit dan memiliki perspektif yang luas. Pada saat ini, Wen Luoan dipukuli. Nan Gongsheng dan bola mata raksasa itu bekerja sama. Mengapa mata itu terlihat seperti mata Brother Zhao? Para jenius dari klan suci sejati mistik memperhatikan lebih dari yang lain. Pemuda yang hangat itu menerima banyak pukulan, dan dia penuh dengan luka. Tapi dia masih menyerbu ke arah ruang buku tersembunyi dengan niat membunuh. 4 jam kemudian, pemuda yang hangat itu akhirnya tiba di ruang buku tersembunyi. Hanya ada beberapa puluh meter antara Zhao Feng dan Wen Luoan. Void Space Eye Slash. Pisau lain menembus luka di otak Wen Luoan. Kulit emas Wen Luoan patah sekali lagi. Darah berceceran, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya memudar. Zhao Feng. Tubuh berlumuran darah Wen Luoan terhuyung-huyung menuju ruang buku tersembunyi. Semua orang di dekatnya dapat melihat bahwa pemuda yang hangat itu diambang kematian. Alis Nan Gongsheng berkerut, dan dia berhenti menyerang. Dia sangat bangga, jadi dia tidak mau menyerang seorang jenius di era yang sama yang akan mati.
Zhao Feng, bahkan jika aku mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Truyuan Wen Luoan mulai terbakar, dan matahari keemasan muncul di belakangnya. Ekspresi Nan Gongsheng berubah secara dramatis. Nan Gongsheng langsung menggunakan keterampilan spasialnya dan mundur. Begitu dia mundur, dia melihat matahari keemasan dan Wen Luoan bergabung sebelum menciptakan ledakan yang menutupi seluruh ruang buku tersembunyi. Ruang buku tersembunyi diliputi oleh api emas. Bahkan raja akan berubah menjadi debu di depan kekuatan ini. Seluruh ruang buku tersembunyi diubah menjadi tanah datar. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa sebuah bangunan di Forgotten Garden telah hancur total. Nan Gongsheng terkena gelombang kejut dan mengeluarkan seteguk darah sebelum mendarat di tanah. Sulit membayangkan seberapa besar kekuatan yang dihadapi Zhao Feng, yang berada di pusat ledakan. Pada saat yang sama, ruang dari demigod Forgotten Garden mulai mengalir. Bab 670 Teknik Terbang Sayap Petir. Ledakan itu membuat hati para jenius di dekatnya menjadi dingin. Ruang buku tersembunyi berubah menjadi debu, dan api emas terus menyala. Tidak ada yang bisa melihat pemuda yang hangat atau Zhao Feng. Tidak ada tanda-tanda mayat dimanapun. Para jenius di dekatnya tidak bisa membantu tetapi merasa simpatik dan tidak pasrah. Baik Zhao Feng dan Wen Luoan adalah kuda hitam yang kuat. Keduanya mati. Sangat disayangkan. Petik 2. Nan Gongsheng melihat ke arah api emas yang telah mengubah segalanya menjadi debu. Dia harus mengakui bahwa garis keturunan dari 10.000 ras kuno sangatlah mengerikan. Wen Luoan mampu menyerang ke lokasi Zhao Feng dan melepaskan serangan bunuh diri bahkan setelah dipukuli dengan kejam oleh Nan Gongsheng dan Eye of Heaven. Dimensi dari demigod Forgotten Garden mulai bergetar, dan lampu mulai berkedip. Raja binatang buas dan kucing kecil pencuri dengan cepat terbang. Meng Si juga bergegas. Mereka berdua sudah mati. Meng Si sedikit linglung. Dia lelah dan sudah menyerah untuk bertarung. Kucing kecil, sekarang pemilikmu meninggal, mengapa kamu tidak menjadi hewan peliharaan spiritualku? Mata berbintang Meng Si menoleh ke arah kucing kecil pencuri itu. Meskipun dia marah pada kucing itu, dia tergerak oleh kemampuannya. Kucing kecil pencuri itu menjilat bibirnya saat memandang ke langit. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke langit juga. Seorang pemuda berambut biru dengan sepasang sayap yang terbuat dari angin dan kilat melayang di langit. Dia dikelilingi oleh kilauan energi biru. Wajah pemuda berambut biru itu pucat putih dan lemah. Zhao Feng. Ekspresi Nan Gongsheng dan Meng Si berubah secara dramatis. Itu benar, pemuda berambut biru di langit memang Zhao Feng. Teknik terbang sayap petir. Sayap di belakang Zhao Feng berkibar. Ruang sepertinya pecah, dan saat berikutnya, kilatan muncul di sebelah Nan Gongsheng. Nan Gongsheng berseru saat dia melihat pemuda berambut biru di tengah cahaya. Selain Nan Gongsheng, Meng Si, dan sejumlah kecil jenius lainnya, tidak ada orang lain yang melihat bagaimana Zhao Feng bergerak. Cahaya aneh melintas di mata kucing kecil pencuri itu. Teknik terbang sayap petir Zhao Feng merupakan bentuk evolusi dari sayap angin dan petir. Itu adalah teknik rahasia yang sangat dalam. Namun, tidak sulit untuk mengatakan bahwa bagian dari keterampilan itu didasarkan pada teknik spasial Nan Gongsheng dan kucing pencuri kecil itu. Teknik terbang sayap petir sudah sebagian terbentuk ketika dia berada di Istana Putri Duyung. Setelah itu, Zhao Feng telah memahami maksud raja, dan dia kemudian memeriksa teknik Nan Gongsheng, lalu dia akhirnya menyelesaikan teknik terbang sayap petir. Zhao Feng sudah merasakan bahwa pemuda yang hangat itu akan menggunakan serangan bunuh diri. Mata spiritual Tuhannya melihat perubahan dalam darah Wen Luoan dan Yuan sejati. Oleh karena itu, pada saat kritis, Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir dan berhasil melarikan diri. Namun, Zhao Feng masih terkena gelombang kejut ledakan Wen Luoan. Riak air di sekitar Zhao Feng bergelombang saat memulihkan lukanya. Saudara Nan Gongsheng, ini untuk bantuanmu. Zhao Feng mengeluarkan 10 potong rumput sisik ungu dan tetesan air mata Putri Duyung, lalu menyerahkannya kepada Nan Gongsheng. Mata semua orang yang melihat ini hampir jatuh, dan Meng Si tiba-tiba mengerti mengapa Nan Gongsheng membantu Zhao Feng membunuh Wen Luoan. Bahkan sebelum Meng Si dan Wen Luoan menyelesaikan perencanaan mereka, Zhao Feng dan Nan Gongsheng menyerang dan membuat mereka lengah. Kamu sangat kuat. Nan Gongsheng mengambil rumput sisik ungu dan air mata Putri Duyung sebelum menatap Zhao Feng dengan dalam. Dia bisa melihat bahwa teknik terbang sayap petir Zhao Feng sebagian didasarkan pada teknik spasialnya sendiri.
Pertama kali dia memperhatikan Zhao Feng adalah di menara 10.000 harta karun ketika garis keturunan Zhao Feng telah mengambil busur pengunci langit. Pada saat itu, dia mulai benar-benar memperhatikan kakak bela diri muda ini. Kakak bela diri senior Nan Gongsheng terlalu baik. Kamu adalah jenius nomor 1 di Tanah Suci. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan rendah hati. Tanpa bantuan Nan Gongsheng, dia tidak akan menjadi pasangan pemuda yang hangat. Di sisi lain, wajah Meng Xi bercampur dengan keengganan dan kewaspadaan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak menyerang Meng Xi. Tuannya adalah dewa suci alam cahaya mistik, jadi tidak ada yang ingin terlalu menyinggung perasaannya. Kucing kecil pencuri itu melemparkan tanduk ungu ke tangan Meng Xi. Taman yang terlupakan akan segera ditutup, jadi tanduk ungu tidak ada nilainya sampai pembukaan berikutnya 500 tahun kemudian. Meng Xi menangkap tanduk ungu itu dan menatap Zhao Feng, seolah dia ingin mengingat wajah bajingan ini. Zhao Feng tetap tidak tergerak. Wen Luoan, Zhao Feng berbicara perlahan, suatu hari, kita akan bertukar perspektif. Siapa yang tahu siapa yang akan menjadi predator dan siapa yang akan menjadi mangsa? Petik 2. Mendengar itu, hati banyak orang bergetar. Mereka akhirnya menyadari bahwa, meskipun api emas telah meredup, mereka belum padam. Api emas mulai memadat dan membentuk bola api, menampakkan citra pemuda yang terbakar. Para jenius dari Tanah Suci berseru. Kelahiran kembali dari api? Meng Xi menatap tubuh pemuda hangat yang mulai mengembun. Wajah Wen Luoan seputih kertas saat dia setengah berlutut di tanah. Zhao Feng menyadari bahwa kultivasi Wen Luoan telah turun dari Great Origin Core Realm tahap akhir ke Great Origin Core Realm tahap awal. Itu hampir jatuh ke alam inti asal kecil. Namun, pada saat ini, Zhao Feng tidak bisa menyerang pemuda yang hangat itu. Hampir semua kekuatan garis keturunannya telah habis. Zhao Feng, pertarungan kita baru saja dimulai. Jika bukan karena Nan Gongsheng, kamu pasti sudah lama mati di tanganku. Petik 2. Wajah pucat Wen Luoan dipenuhi dengan keengganan. Tepat pada saat ini, ruang dari Demigod Forgotten Garden diselimuti oleh cahaya multiwarna. Sua, sua, sua. Sosok para jenius mulai memudar dan menghilang dari Forgotten Garden. Zhao Feng dan teman-temannya merasakan kekuatan luar biasa dari niat Demigod. Sayangnya, niat Demigod telah bergabung dengan Forgotten Garden, dan itu hanya akan mengikuti aturan yang ditetapkan saat Demigod masih hidup. Pikiran parsial Kun Yun bergumam. Niat Demigod sangat adil seperti Dao Surgawi. Ia tidak memiliki kesadaran atau pikiran, itu hanya mengikuti aturan. Zhao Feng tahu bahwa, jika Kun Yun Partial Tao mampu mendapatkan niat Demigod, kekuatannya setelah bangkit akan meningkat cukup banyak. Sosok Zhao Feng mulai menjadi transparan, tetapi tepat ketika akan memudar dari taman yang terlupakan, niat Demigod yang mengejutkan hancur, dan sosok Zhao Feng sepertinya tiba-tiba membeku di udara. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia tahu bahwa maksud Demigod adalah dewa di taman yang terlupakan dan menguasai segalanya. Jika niat Demigod ingin membunuh seseorang, bahkan Raja Realem Dewa Void tidak akan bisa melawan. Pada saat ini, pemikiran parsial Kun Yun dan darah Demigod di labu spiritual hijau bergetar, tetapi untungnya, kekuatan luar biasa hanya berhenti di Zhao Feng selama setengah napas. Nafas kemudian, sosok transparan Zhao Feng menghilang dari Forgotten Garden. Kembali ke Tanah Suci bela diri sejati, di 10.000 puncak suci. Sua, sua, sua. Satu demi satu jenius muncul. Saya akhirnya kembali. Imbalan dari Forgotten Garden tidak buruk. Petik 2. Suara terdengar di kerumunan. Sosok Zhao Feng juga muncul di antara mereka, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa Zhao Feng muncul sedikit setelah mereka. Keringat dingin masih tertinggal di dahinya. Turunnya niat Demigod membuatnya takut sedikit. Junior Martial Brother Zhao, kamu adalah kuda hitam terbesar kali ini. Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya melihat-lihat dengan penuh rasa terima kasih. Junior Martial Brother Zhao banyak membantu kali ini. Itu benar, tanpa Junior Martial Brother Zhao, kita tidak akan bisa masuk dan menaklukkan kerajaan Putri Duyung. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya sangat berterima kasih padanya, dan mereka bahkan mengaguminya. Zhao Feng menarik banyak perhatian dari sisi klan suci sejati mistik. Di bawah bimbingan Zhao Feng, Chen Yilin dan teman-temannya dapat memasuki kerajaan Putri Duyung dan mendapatkan air mata Putri Duyung, anggur dewa ilusi, dan barang-barang lainnya, memungkinkan mereka untuk menciptakan kembali kesuksesan dari beberapa ribu tahun yang lalu.
Ini membuat orang lain sangat iri. Saudara muda bela diri Zhao, terima kasih atas rumput sisik ungu dan air mata Putri Duyung. Nan Gongsheng tersenyum dan berkata, rumput skala ungu dapat dengan sempurna mengurangi perbedaan antara kemampuan garis keturunannya dan Mengxi dan pemuda yang hangat. Itu memungkinkan dia untuk memiliki garis keturunan pertahanan, sementara air mata Putri Duyung bisa membersihkan jiwanya, yang berguna karena Nan Gongsheng baru saja membentuk niat raja. Zhao Feng mengangguk sebagai balasan. Dia menduga bahwa Nan Gongsheng akan segera menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan. Di atas puncak suci, Zhao Feng menjadi pusat perhatian, dan tidak ada kekurangan gadis yang mengisyaratkan padanya. Ekspresi kakak Nan dan Dong Wenjian sedikit jelek. Pada awalnya, ketika Zhao Feng tidak bergabung dengan kelompok mereka, saudara Nan dan teman-temannya mengejeknya, tetapi sekarang, orang-orang di kelompoknya tidak dapat menahan rasa penyesalan. Nyali Dong Wenjian menjadi hijau karena penyesalan. Dia dan Zhao Feng sama-sama memiliki guru yang sama, jadi jika dia memilih untuk mengikuti Zhao Feng pada saat itu, dia setidaknya akan mendapat bagian kecil dari hadiah yang diperoleh di kerajaan Putri Duyung. Sua, sua, sua. Di atas puncak suci, tetua dari beberapa kekuatan muncul, termasuk banyak raja. Mereka khawatir tentang keselamatan junior mereka dan ingin tahu tentang hadiah mereka. Zhao Feng, Nan Gongsheng, Chen Yilin, dan teman-temannya bukan hanya pemenang terbesar dari klan suci sejati mistik, mereka adalah pemenang terbesar di seluruh tanah suci bela diri sejati. Raja dan kaisar terkejut dengan penampilan Zhao Feng. Dalam hal hadiah, Zhao Feng setara dengan Nan Gongsheng, bahkan mungkin lebih. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa dia juga mendapatkan darah demigod. 1 jam kemudian, Zhao Feng mengikuti kelompok dari klan suci sejati mistik dan kembali ke puncak spiritual utama mereka. Menguasai, saat dia memasuki kamarnya, suara pikiran parsial Kun Yun terdengar. Itu penuh dengan kegembiraan. Zhao Feng memasukkan rasa ilahinya ke labu spiritual hijau di dalam cincin logam kuno, dan dia melompat kaget dengan apa yang dilihatnya. Ada sumber lain kekuatan energi mental di labu spiritual hijau selain dari pemikiran parsial Kun Yun dan darah demigod. Niat demigod.